Halo teman-teman, balik lagi di podcast Danri dan bareng aku Rida Ulansari dan aku Tati Aulia Putri. Nah, di sini kita mau bahas tentang studio ide anak DKV nih. Nah, di sini kita mau obrolin santai tentang desain dan komunikasi visual nih. Nah iya, di sini kita bukan cuma itu ya bahas soal teori, tapi juga bercerita dari proses kreatif, tugas proyek di sekolah sampai peluang kerja di industri kreatif. Nah, jadi kalau kamu anak DKV atau calon mahasiswa desain atau bahkan lagi kepo soal industri kreatif, nah ini episode pas banget nih buat kamu. Nah, Danti, kalau ngomongin soal proses kreatif, kadang tuh orang mikirnya ide langsung muncul gitu aja. Nah, iya. Padahal aslinya panjang banget ya. Iya, benar itu. Aku biasanya itu ya butuh waktu banyak buat riset ya. Seperti cari inspirasi. Misalnya itu kalau bikin poster musik ya aku cari inspirasi dari itu, band-band sekarang. Oh, kalau aku malah suka nyari inspirasi dari luar desain, misalnya film atau jalan-jalan ke museum atau sekedar nongkrong. Kadang ide datang dari hal random aja nih. Nah, iya, aku juga pernah itu idenya itu muncul ya gara-gara cuma salah lihat iklannya doang, terus itu malah jadi itu ya buat konsep branding itu buat tugas sekolah. Nah, ini bukti kalau inspirasi bisa datang dari mana aja. Intinya jangan takut mencatat atau sketsa kecil kalau ide tiba-tiba muncul ya, Danti. Ini juga jangan janji sama revisi ya. Itu guruku sering bilang itu revisi itu bagian dari desain. Itu aku juga setuju ya sama dia, karena itu ya di industri itu ya klien-klien pasti minta banyak revisi ya, ada beberapa minta banyak revisi. Nah, jadi anggap revisi itu bukan musuh tapi sparring partner ya, Dendi. Nah ya, ngomong-ngomong soal revisi itu, aku jadi inget itu pas tugas itu animasi udah render berjam-jam tapi hasilnya jelek. Wah, pasti sakit banget tuh, padahal udah berjam-jam ngerender tapi malah patah-patah. Nah, aku juga pernah desain di packaging hampir jadi file korup gara-gara laptop hang nih, jadi nggak dulu langsung hang gitu. Nah, itu kenapa backup file itu juga penting ya, jangan itu. Nah, betul banget. Dan teamwork juga, aku dulu sering mikir tugas kelompok itu ribet, tapi lama-lama sadar justru di situ kita belajar komunikasi kayak di dunia kerja nih. Aku juga pernah itu satu kelompok itu bikin kampanye sosial. Itu ada yang itu bagus di ilustrasi, ada yang bagus di type copywriting ya. Kalau digabung ya hasilnya ya bagus itu. Nah, dan proyek sekolah itu jadi mini portofolio juga. Kalau diseriusin bisa kita masukin ke Behance atau Instagram portofolio. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah kirim lewat DM Instagram Danti. Pertama, bagaimana cara ngalahin rasa insecure kalau karyanya dibandingin sama temennya? Nah, kalau jawaban dari aku, itu tuh jangan dibandingin hasil akhir orang lain sama proses kita. Karena kan hasil orang lain sama proses kita itu juga berbeda. Nah, lihat karya orang lain itu sebagai motivasi aja, jadi bukan kompetisi. Iya, betul itu. Aku juga perlu ya itu. Kedua, kalau belum punya laptop bagus itu apa bisa survive di jurusan DKV? Bisa banget, mulai aja dari basic, banyak software gratis atau versi ringan. Fokus dulu di konsep bukan alatnya, karena kan sekarang lagi per anak pasti punya HP kan, dari kecil kan pasti punya HP, jadi dia bisa kayak lihat di googling atau jadi bisa cari-cari di Chrome Google gitu. Iya, itu benar, itu kan aku juga bisa lihat itu ada yang hasilnya itu bagus ya, tapi itu orangnya cuma pakai HP doang. Itu toh, jadi itu ya nggak perlu laptop ya, yang penting itu punya skillnya juga. Nah, ini ketiga, harus bisa di semua bidang gitu, kayak fotografi, ilustrasi, animasi, sampai UI UX. Kalau menurutku nggak harus jago semua,
Karena tapi penting ngerti dasar-dasarnya. Nanti kan bisa pilih spesialisasi sesuai passionnya sendiri kan. Per orang juga passionnya kan sendiri-sendiri kan. Ada yang suka animasi, ada yang suka itu kan beda-beda. Ya betul, apa sebagai orang yang suka ilustrasi sama animasi tapi nggak jago di fotografi ya gitulah. Nah ini pertanyaan keempat sekarang, tips bikin portfolio biar dilirik orang-orang sama klien itu gimana ya? Kalau menurutku ya, karena kan kayak biar menarik kan itu kayak apa ya, karyanya lebih kayak terbaik atau karya lebih baik. Jadi kayak jangan semua kayak elemen-elemen dimasukin. Jadi kayak kita kasih proses biar orang tahu cara kita gitu loh. Misal banyak oh gini gitu. Iya. Nah, apa namanya ngomong-ngomong soal itu tren desain sekarang itu apa ya? Aku lagi suka lihat apa namanya itu desain yang retro futuristik. Jadi ya seperti ada nuansa 80-an tapi ya juga dibawa ke era digital. Iya, dan flat design juga lagi naik di UI atau US, tapi ada twist banyak yang kombinasi dengan elemen 3 dimensi atau disebut juga 3D nih. Nah ya apa namanya, selain tren visual itu juga ada tren kerja ya. Jadi ya banyak desainer itu juga kerja secara remote. Jadinya itu mereka itu kerjanya di rumah ya, tapi pasti bisa dapat klien itu, apalagi juga bisa dapat dari luar negeri. Nah, itu kesempatan emas buat anak DKV. Jadi jangan takut explore platform freelance kayak Fiverr atau Upwork. Nah, itu apa namanya ngomong soal project sekolah itu apa ya? Apa maksudnya project itu ya DKV, anak DKV seperti kita. Jadi ya pasti ada ceritanya. Misalnya ya bikin branding buat produk fiktif, terus kampanye sosial, terus sampai buku ilustrasi. Apa namanya? Walau sering juga dikejar deadline, tapi ya itu juga perlu sih, ya kan? Iya, proyek sekolah tuh semacam mini simulasi di dunia industri. Kita belajar teamwork, belajar komunikasi, sama guru yang acting sebagai klien, sampai ngatur waktu dengan baik. Dan yang paling penting dari proyek itu lahir portofolio yang bisa dipamerin nih. Iya, apa namanya, aku juga inget itu waktu bikin proyek kampanye sosial itu awalnya ya ribet banget lah mikirin soal konsepnya apa maunya, tapi ya setelah diskusi sama kelompokku itu hasilnya ya jadi memorable banget lah intinya. Jadi ya kolaborasi itu juga penting kalau juga kerja sama orang lain. Nah, kalau ngomongin peluang karir anak DKV ini Danti, luas banget ya. Ada graphic designer, ilustrator, terus UI atau UG designer, motion graphic, artis, bahkan kreatif director. Apalagi sekarang dunia digital lagi butuh banget desainer buat branding online nih. Ya betul tuh, apa namanya, sama enaknya zaman sekarang itu ya kita itu bisa bikin portfolio online tuh, bisa di Behance, Dribbble, IG atau LinkedIn. Jadi ya karya kita itu gampang dicari lah itu sama industri. Jadi, itu bahkan juga ada yang itu ya dapat apa namanya klien itu kira-kira cuma di TikTok. Kalau aku ada tips nih Danti. Tips dari aku, jangan nunggu lulus buat mulai personal branding. Mulai aja upload karya kecil, ikut lomba desain atau gabung komunitas kreatif. Itu bisa jadi pintu masuk ke dunia profesional loh. Nah ya apa namanya juga apa ya, jangan lupa itu ya networking. Itu apa, networking itu ya juga penting lah, kenal teman seangkatan, terus kakak kelas itu atau yang tinggi itu atau desainer dari luar. Jadinya ya apa namanya bisa apa ya, kata-kata itu kesempatan kerja itu ya bisa dari jaringan itu, bukan cuma dari CV. Nah sekarang kita coba game singkat nih, pilih cepat. Aku kasih 2 opsi, kamu jawab cepat ya. Iya. Adobe Illustrator atau Photoshop nih? Photoshop karena dia lebih suka gambar ya. Nah, kerja tim atau kerja solo? Solo karena memang biasanya sukanya sendirian lah. Nah, deadline ketat atau revisi banyak nih? Mungkin revisi banyak, kira-kira mungkin lebih mendingan apa namanya benerin lebih banyak benerinnya buat aku ya.
Nah itu apa namanya, tips dari aku itu apa namanya, rajin ikut lomba atau kompetisi. Terus apa itu selain nambah portfolio ya juga itu ya melatih mental. Nah, aku punya tambahan tips lagi nih. Jangan takut gagal. Kegagalan justru bikin kita lebih peka dan berkembang nih Danti. Iya. Dan ingat juga itu ya, desain apa namanya, dunia kreatif itu juga itu maraton ya, bukan sprint. Jadi ya jangan buru-buru buat sukses, nikmatin prosesnya juga ya. Nah, perjalanan sebagai desainer itu kayak sebagai karya seni. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi dan insight buat teman-teman semua yang lagi berjuang di desain nih. Ya. Aku pamit undur diri dan aku Rida Ulansari. Dan aku Daniel Putri. Nah, see you next time.